saya Arya Chandra Setiana dengan NIM 1801302 dari program studi Pendidikan Masyarakat B angkatan 2018 Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berkaitan dengan salah satu tema materi pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari kelompok 8 sehingga mengambil tema hukum jinayat. Maka buku yang saya review berjudul Hukum Jinayat Aceh sebagai pengantar. Karya dari Dr. Ali Abu Bakar, MA, dan Dr. Andes Haji Zulkarnain Lubis, MH. Teman-teman semua, jadi seperti yang tertera pada judul, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang bagi saya itu cukup menarik. Jadi ketika membaca buku ini nanti mereka akan paham tentang isi dari buku ini. Jadi teman-teman, buku yang saya maksud adalah buku Hukum Jinayat Aceh. Jadi pada buku ini tuh sebagaimana saya sampaikan, ini adalah buku hukum. Artinya teman-teman yang melihat video ini ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana isu-isu hukum, khususnya hukum jinayat. Hukum jinayat ini tuh sama dengan hukum pidana, tetapi dalam Islam tidak disebut pidana, melainkan hukum jinayat. Nah, dikaitkan dengan Aceh, dengan hukum jinayat Aceh, artinya di Aceh telah ada hukum pidana khusus yang di dalam itu ada legalitas dan otoritas untuk melakukan tindak-tindak perbuatan hukum, untuk meluruskan tindak-tindak pidana yang terjadi di Aceh. Namun, tidak semua tindak pidana yang dibahas di dalam hukum jinayat di Aceh, melainkan ada sekitar 10 jinayat khusus kalau saya. Sebelum itu kita bahas dulu tentang identitas dari buku ini. Jadi judul bukunya itu adalah Hukum Jinayat Aceh, sebuah pengantar ditulis oleh Dr. Ali Abu Bakar, MA, dan Dr. Andes Haji Zulkarnain Lubis, MH. Jadi buku ini tuh ditulis oleh dua orang. Yang pertama oleh cendekiawan Dr. Ali Abu Bakar, MA. Beliau adalah dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN. Sedangkan Dr. Andes Haji Zulkarnain Lubis, MH, ini adalah Ketua Mahkamah Syariah Takengon, Aceh Tengah. Nah, yang menjadi menarik dari buku ini karena ditulis oleh orang-orang yang berkompeten. Artinya, yang pertama ditulis oleh cendekiawan yang memang paham dan bergelut di hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam. Kemudian yang kedua itu ditulis oleh praktisi, yaitu hukum langsung, ya hakim langsung. Artinya ada kolaborasi yang sangat-sangat bagus sehingga ketika nanti diuraikan kasus-kasus, dianalisis perkara-perkara dan diuraikan sebagai teori-teori, maka menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi buku ini diterbitkan oleh Perdana Media pada tahun 2019 di Jakarta. Buku ini tuh diberikan komentar atau pengantar oleh beberapa orang yang memiliki kewenangan khusus yang berwenang gitu dalam perkara-perkara terkait jinayat Aceh atau hukum pidana secara umum. Yang pertama, kata sambutan yang diberikan oleh Ketua Kamar Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Amran Suwadi SH M Hum MM. Beliau memberikan sambutan dalam buku ini dengan bahasa yang cukup menarik karena beliau mengetahui bahwa isi buku ini adalah salah satu poin penting terhadap kebangkitan pemahaman hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam juga mengapresiasi apa yang ditulis oleh kedua cendekiawan. Kepala Dinas Syariat itu bernama Dr. EMK Alidar S. AG M. Hum. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Beliau juga memberikan semangat prestasi dan semangat apresiasi kepada buku dan penulisnya. Yang ketiga, kata sambutan yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang bernama Dr. Haji Muhammad Jamin Ibrahim SH MH MM. Beliau juga memberikan apresiasi yang sangat penting dalam buku ini sehingga beliau mengatakan bahwa buku ini tuh penting untuk para hakim, polisi, jaksa, dan mahasiswa calon orang-orang yang akan berkecimpung dalam lembaga-lembaga aparatur penegak hukum tersebut. Artinya menurut Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam buku ini sangat penting dipelajari oleh semua pihak yang bergelut di bidang hukum. Yang pertama, hakim polisi, kemudian jaksa, satpol pp, dan orang-orang yang berkecimpung. Artinya orang-orang yang memang di aktivitasnya itu mempelajari hukum. Semua ini penting dipelajari, terlebih lagi bagi kita sebagai masyarakat awam untuk mengetahui apa sebetulnya permasalahan dalam hukum jinayat, apa saja isi-isi dari hukum jinayat tersebut, sehingga kita bisa melihat suatu perbuatan maksiat, oh ternyata itu perbuatan dilarang, namanya seperti minum khamar. Kemudian perbuatan itu juga dikategorikan kepada maisir dan lain lagi dikategorikan kepada zina, ikhtilaf, dan berbagai macam lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada daftar isi. Tadi sudah ada pengantar dari biografi buku, sekarang kita akan membahas isi dari buku ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama itu adalah kata sambutan yang disampaikan oleh 3 orang. Kemudian ada pengantar dari penulis, selanjutnya pada bab 1
Pada bab 1 itu membahas tentang konsep dan asas hukum jinayat. Nah, di sini dibagi dua. Yang pertama konsep dan beberapa istilah terkait hukum jinayat. Yang kedua prinsip dan asas hukum jinayat. Nah, yang menariknya perbedaan antara hukum jinayat dan hukum pidana secara umum memandang pada adanya prinsip, yaitu kesempatan untuk bertaubat dan memberikan pemaafan. Nah, ini salah satu keterangan ulama Muhammad Said Al-Awwah, yaitu adalah prinsip memberikan maaf dan bertaubat. Nah, sedangkan di dalam kanun jinayat itu sendiri, dalam hukum jinayat itu ada setidaknya beberapa asas yang menjadi pegangan dalam hukum jinayat. Yang pertama asas keislaman, legalitas, keadilan, serta keseimbangan, dan kemudian kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pembelajaran kepada masyarakat. Nah, artinya hukum yang ada di Aceh tidak hanya menghukum pelaku, manfaat atau kemaslahatan yang ditawarkan dalam hukum jinayat tidak hanya terhadap pelaku saja. Setelah diberi sanksi, misalnya dia akan bertaubat, tapi juga akan menjadi tadabur kepada orang lain, sehingga yang lain juga tidak ingin melakukan hal-hal yang seperti dia lakukan. Itu dalam kanun jinayat. Kemudian dalam kanun acara jinayat, nah ada perbedaan. Kalau hukum acara jinayat itu berkaitan dengan hukum formil, kemudian hukum jinayat itu berkaitan dengan hukum material. Sedangkan untuk menerapkan hukum material diperlukan hukum formil. Nah, hukum acara jinayat ini juga ada beberapa penambahan dari sebelumnya. Yang pertama, asas yang digunakan adalah legalitas, keadilan, dan keseimbangan. Perlindungan hak asasi manusia, kemudian praduga tak bersalah ini masih sama saja. Ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya peradilan terbuka untuk umum, boleh bagi siapa saja yang mau masuk dengan syarat-syarat yang berlaku. Asas selanjutnya adalah kekuasaan hakim yang sah, menjadi, dan tetap. Kemudian bantuan hukum bagi terdakwa, artinya terdakwa juga dibenarkan untuk diberikan bantuan hukum. Selanjutnya pembelajaran kepada masyarakat. Nah, ini ada semacam tadabur ke dalam masyarakat. Nah, itu adalah asas-asas yang dijelaskan dalam buku ini. Pembahasannya menjadi lebih menarik karena ketika disebutkan bunyi konun, kedua penulis ini menjelaskan dengan cukup rinci dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini mengapa sangat menarik bagi teman-teman untuk membaca buku ini, karena itu akan membuka wawasan kita nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2. Di sini dijelaskan syariat Islam di Aceh ada 2 subbab. Yang pertama, legalitas penerapan syariat Islam. Ketika kita berbicara legalitas, artinya ada aturan khusus yang dijadikan oleh pemerintah Aceh terhadap kanun ini agar bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUD dan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam hukum maupun hukum tata negara di Indonesia. Artinya posisi kanun itu telah sesuai sehingga dapat diterapkan. Yang kedua, riwayat lahirnya kanun hukum jinayat. Yang menarik bagi penulis sebetulnya poin ini, poin lahirnya hukum jinayat. Di sana disebutkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh sangat tertarik dan menerima hukum jinayat di Aceh. Kenapa? Karena secara filosofi pelaksanaan syariat Islam itu sudah menjiwai, sudah menjadi karakter masyarakat Aceh gitu. Jadi artinya ketika ada hukum jinayat itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah dan tidak menjadi problem. Tidak menjadi persoalan yang berarti kecuali bagi sebagian kecil orang Aceh yang tidak menyukai. Kita tidak memungkiri bahwa itu memang ada, sehingga penulis di sini menjelaskan bagaimana landasan filosofis yang dijadikan sehingga masyarakat Aceh sangat suka dengan syariat Islam, khususnya hukum jinayat ini. Kita akan melihat di halaman 35 disebutkan tentang riwayat lahirnya kanun jinayat. Nah, ini banyak persoalan. Mengapa hukum rajam tidak ada? Kenapa di Aceh tidak ada hukum rajam? Kenapa tidak? Kemudian soalan lain lagi, ada penolakan-penolakan dari Komnas HAM. Ini diterima dan akan terus dipelajari. Misalnya tentang persoalan rehabilitasi anak, cara rehabilitasi perempuan, dan berbagai persoalan perempuan terkait. Dan itu juga harus diterima sebagai masukan. Kemudian juga ada persoalan-persoalan judi via review ke Mahkamah Agung, dan dengan persoalannya telah selesai dianggap telah sesuai. Nah, ini ada kalimat menarik lah tentang tinjauan filosofis tentang legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Tinjauan filosofisnya begini, masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga seringkali Aceh identik dengan Aceh. Bagi masyarakat Aceh, melaksanakan syariat Islam adalah bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam, kehidupan dapat menjadi selamat dan menjadi sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tulisan ini termasuk dalam sebuah kalimat pernyataan misi atau mission statement berselamat iman. Tujuannya
adalah hidup dengan menyelamatkan iman. Artinya keimanan kepada Allah merupakan hal utama yang harus dipertahankan dalam hidup. Inilah dasar kenapa di Aceh sangat menyukai, sangat menjadi hukum Islam itu menjadi tolak ukur utama untuk diterapkan. Kemudian ada tinjauan sosiologis. Teman-teman yang di luar Aceh atau bahkan orang Aceh sendiri yang jarang mendengar kalimat ini perlu mendengar kalimat yang sangat menarik. Kenapa tinjauan sosiologis menjadi penting dalam pendekatan Qanun Jinayat Aceh? Tinjauannya begini, adalah hadis meja pepatah Aceh, hubungan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifat-sifatnya. Zatnya batu bersifat keras, artinya melekat, di mana dia zat itu di sana itu diletakkan sifat-sifatnya. Artinya hukum di Aceh sudah mendarah daging. Nah, sifat-sifatnya itu juga dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Nah, ini menjadi penting diuraikan dalam buku ini yang mungkin jarang diketahui. Kenapa Aceh kok melaksanakan hukum jinayat? Nah, ini merupakan salah satu alasan penting dalam buku ini. Nah, baru bab ketiga. Bab 3 masuk bab inti, yaitu minum khamar, jarima konun hukum jinayat. Berapa jarima hukum jinayat di Aceh? Yang pertama itu minum khamar. Khamar dilarang di Aceh. Khamar itu adalah minuman beralkohol. Kemudian maisir. Selanjutnya khalwat. Kemudian ikhtilat. Ikhtilat itu berdua-duaan, bermesraan di tempat umum. Sedangkan kholawat itu disususkan di tempat khusus, di tempat tertutup. Kemudian zina sebagaimana telah kita pahami, pelecehan seksual. Keempat poin ini dari nomor 3 itu khalwat, ikhtilat, zina, dan pelecehan seksual adalah jarima yang berbeda. Artinya kalau teman-teman melihat orang berdua-duaan itu jangan dituduh zina, nanti bisa kena pasal selanjutnya, yaitu pasal tentang khazaf. Nah, itu tidak boleh menuduh zina tapi dicurigai sebagai khalwat atau ikhtilat. Kemudian pelecehan seksual ini korbannya sering anak-anak, dan kita berdoa semoga dengan adanya hukum jinayat di Aceh ini sudah beberapa tahun dari 2014, insya Allah akan semakin baik. Kemudian khazaf, pemerkosaan, liwat, musahakoh, akidah, jarimah, produk halal, ini adalah jarimah-jarimah persoalan yang penting yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh. Nah, kemudian di bab 4-nya dianalisis putusan jinayat. Yang menarik ini yang membuka wawasan kita adalah ketika mempraktekkan teori yang telah disampaikan pada bab 2 dan bab 3, kemudian dicoba direalisasikan, dicoba dianalisis secara mendalam dengan melihat kasus-kasus yang terjadi pada jarimah khamar dan jarimah tentang ikhtilat. Jadi kesimpulan dari buku ini menggambarkan bagian fikih jinayat yang sudah dipositifikasi menjadi kanun di Aceh, yaitu Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Keberadaannya itu berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, ia muncul dengan munculnya itu pada zaman modern, sehingga harus berhadapan dan dapat menjawab persoalan kekinian masyarakat di Aceh. Posisi ini itu menjadikan Qanun hukum jinayat menjadi wadah ijtihad ulama Aceh dalam mengimplementasikan Al-Quran dan hadis pada masa kini, sehingga lahir produk fikih modern dalam bentuk satu, peraturan perundangan. Kedua, karena Provinsi Aceh merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Qanun ini harus berhadapan dan menyesuaikan diri dan sistem hukum Indonesia. Penyesuaian ini juga merupakan sebuah ijtihad dalam rangka melaksanakan syariat Islam dan khofah di Aceh. Setelah saya baca buku ini sampai pada lampiran, terdapat beberapa kekurangan, yaitu kesalahan pada beberapa penggunaan kata-kata, sehingga patut dicek dan di-recheck kembali sebelum buku ini tuh diterbitkan. Oke teman-teman, ini mungkin bisa menjadi gambaran mengapa buku ini tuh penting untuk dibaca. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.